Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Iwani rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kali ini kita akan melanjutkan kajian kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah yang dikarang oleh Al-Imam Al-Allamah Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi rahimahullah. Kita sampai pada Qismut Tauhid, yakni pembahasan faslun fi arkanil islami. Iwani rahimakumullah, seperti kita ketahui, kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah itu terdiri dari 3 pokok pembagian materi. Yang pertama yakni akidah, yang kedua fikih, yang ketiga adalah tazkiyatun nufus atau masalah adab. Ikhwani rahimakumullah, penting bagi para thalibul ilmi untuk belajar iman sebelum belajar fikih, agar mereka mengetahui siapa yang memerintahkan sebuah ibadah sebelum mereka mengetahui apa maksud dari ibadah tersebut. Agar mereka mengetahui siapa memerintahkan sehingga mereka mampu mengerjakan perintah tadi. Salah seorang sahabat yang mulia yang bernama Jundub bin Abdillah dalam riwayat Ibnu Majah, beliau pernah mengatakan ketika masa muda beliau, yakni masa pubernya, fata'allamna ilman qabla nata'allam al-Quran. Kami oleh Rasulullah diajari iman sebelum kami belajar Al-Quran, sehingga setelah iman kami baik dan Al-Quran kami pelajari, kami semakin yakin dengan perintah di Al-Quran tersebut. Para sahabat kita ketahui mereka telah ditarbiyah dengan usul-usul iman, pokok-pokok iman, sebelum mereka diajari tentang ilmu syariat. Jadi ilmu iman secara teori maupun secara amalan, sehingga ketika mereka mendapatkan perintah berupa amal, mereka langsung mengerjakan, dan mereka semakin yakin dengan amal tersebut merupakan bagian dari konsekuensi dari iman yang harus mereka kerjakan. Ummahatul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari menyebutkan, ayat-ayat yang pertama kali turun itu adalah ayat-ayat yang berkaitan tentang akidah, seperti hal yang gaib, mempercayai surga, mempercayai adanya neraka. Sehingga setelah iman mereka kuat, turun perkara halal dan haram, mereka kuat untuk menjalankan perintah tersebut. Seandainya dibalik, amal dulu baru iman, atau syariat dulu baru akidah, sungguh mereka akan berat untuk mengerjakannya. Demikian mukadimah dari pembahasan tauhid ini. Kemudian kita bacakan faslun fi arkanil islami. Arkanul islami khamsatun syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa iqamus salati wa ita'uz zakati wa shaumu ramadana wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila ma'a ikhlasi wa tasdiqi faman lam yakun mukhlisan biqalbihi fahuwa munafiqun wa man lam yakun musaddiqan biqalbihi fahuwa kafirun. Rukun Islam ada 5, syahadah, bersaksi bahwa tiada
ilah yang hak untuk disembah kecuali Allah. Kemudian bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah, mendirikan sholat, membayar zakat, kemudian berpuasa di bulan Ramadan, mengerjakan ibadah haji bagi yang mampu melakukan perjalanan kepadanya, disertai dengan keikhlasan pembenaran. Barang siapa yang tidak ikhlas ketika mengucapkan itu di hatinya, fahuwa munafikun, maka dia adalah orang munafik. Wa man lam yakun musaddiqan biqalbihi, barang siapa yang tidak membenarkan hal tersebut dengan hatinya, maka dia adalah kafir. Jadi kalau orang munafik itu hanya lisannya, hanya ucapan dan perbuatan, tapi tidak membarengi dengan hati. Sementara orang-orang kafir itu lam yakun musaddiqan biqalbihi, tidak mau membenarkan. Kalau orang munafik tidak dibarengi dengan hati, tapi lidahnya mengucapkan, perbuatannya membenarkan. Kalau orang-orang kafir itu memang menolak dari hal tersebut. Ya rahimakumullah. Syarah disebutkan di sini, Rasulullah SAW sabda, bunyal Islam alal khamsin, syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa shaumi ramadhana. Islam dibangun di atas 5 perkara. Pertama, bersaksi bahwa tiada ilah yang hak kecuali Allah, bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan salat, menaikkan zakat, mengerjakan haji, dan siam di bulan Ramadan. Nah, yang dimaksud syahadatu alla ilaha illallah ay i'tiqadu alla ma'budah bihaqqin bil wujudi illallah, meyakini dalam hati bahwa tidak ada yang hak untuk disembah kecuali Allah. Kemudian yang kedua, wa anna muhammadar rasulullah, meyakini bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Rasul, Rasul untuk manusia, untuk jin, dan seluruh makhluk lainnya yang mendapatkan beban taklif atau mukallaf. Berikutnya, wa iqamis shalah. Salat seperti kita ketahui adalah ad-du'a, secara bahasa, secara istilah, aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim ghaliban. Yang dimaksud salat secara bahasa adalah doa, secara istilah perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram, ditutup dengan salam secara mayoritas, karena memang ada orang tertentu yang tidak bisa takbir, seperti orang bisu, maka mereka cukup bergerak dan tidak perlu mengucapkan takbir karena memang tidak mampu untuk mengucapkan itu. Yang dimaksud dengan wa'ika bisulah yakni al-mulazamatu wal istimraru ala adaiha fi awqatiha bi jami'i arkanihi wa syurutihi, yakni mulazamah, melazimi dan terus-menerus dalam melaksanakannya di waktu-waktu yang telah ditetapkan, berdasarkan rukun dan syarat-syaratnya. Wa ita'iz zakah, yakni i'ta'uha limustahiqiha, yakni mengeluarkan zakat kepada yang berhak untuk diberi. Seperti kita ketahui, zakat secara bahasa berkembang dan an-nama wa tathir, atau mensucikan. Kemudian yang berikutnya, shaumu Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan, yakni al-imsaku fi kulli naharin min Ramadan an jami'il muftirat, menahan diri dari perkara-perkara yang membatalkan puasa pada siang hari di bulan Ramadan. Kita ketahui bulan Ramadan merupakan bulan ke-9 dari kalender Hijriah. Wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila,
dan melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu. Mampu di sini adalah liman kana lahu qudrah wal itaqah. Mereka mampu untuk menjalankannya, ya, dalam artian ya apa yang diperlukan dalam perjalanannya, yakni pulang pergi mencukupi, dan ada yang ditinggalkan ya untuk orang yang menjadi tanggung jawabnya yang di rumah. Misal di Indonesia jamaah haji melaksanakan ibadah haji selama 40 hari, berarti dia punya bekal selama 40 hari untuk dirinya selama perjalanan, dan dia punya kemampuan menafkahi keluarga yang menjadi tanggungannya selama 40 hari yang ditinggal di rumah. Itu namanya kewajiban yang harus ditetapi dan itu dihitung mampu. Kemudian ma'al ikhlasi wa tasdiqi, dibarengi dengan ikhlas dan pembenaran. Al ikhlas wa takhlisul amali an syawaibir riya, ya, jadi memurnikan amalan dari perkara-perkara yang bersifat riya, ya. Ini akan dijelaskan nanti secara khusus di pembahasan ini. Wa tasdiqi ma'a tasdiq, yakni qabulul qalbi di arkanil islami al muqaddimah, yakni menerima seluruh rukun-rukun Islam yang telah kita sebutkan tadi. Apa tadi? Bersahadat tidak ada ilah selain Allah, ya, Muhammad utusan Allah, melaksanakan sholat, ya, menunaikan zakat dan seterusnya. Itu namanya qabulul qalbi, ya, menerima dengan hati tentang rukun Islam. Kemudian fala budda liman yuaddi bihadil arkan ayya malaha liwajhillahi ta'ala fala yuridu biha sana'an wala madhan min ahadin. Hendaknya bagi yang melaksanakan rukun-rukun ini, mereka mengamalkannya benar-benar mengharapkan wajah Allah, maksudnya mengharapkan pahala dari Allah. Fala yuridu, tidak menginginkan, biha, dengan melaksanakan ibadah tadi, sanaan, karena pujian, wala madahan min ahadin, dari orang lain, ya. Kemudian faman lam yakun mukhlisan biqalbihi, barang siapa yang tidak mengikhlaskan ucapan tersebut dengan hatinya, maka dia orang munafik. Wal murad bin nifaq huna, yakni nifaqul amali, ya. Yang dimaksud nifak di sini adalah nifak amal, la nifakul i'tiqad, bukan nifak yang bersifat i'tiqad atau keyakinan. Karena kalau dia sifatnya nifak i'tiqad, yu'tabaru sahibuhu kafiran wal iyazullah. Karena kalau nifaknya dia sudah disebut dengan nifak i'tiqad, keyakinan, maka dia adalah pelakunya akan menjadi kafir, wal iyazu billah. Kemudian wa man lam yakun musaddiqan biqalbihi fahuwa kafir, ay anna man jahada wujuba syai'in min arkanil islami al muqaddimah fahuwa kafir. Jadi yang dimaksud dengan tidak membenarkan dengan hatinya secara mutlak, yakni anna man jahada, ya, bahwa barang siapa yang menentang wujubah syai'in min arkanil Islam, ya, kewajiban dari menunaikan rukun-rukun Islam al-mutaqaddimah yang telah kami sebutkan tadi seperti sholat, zakat, puasa, fahuwa kafir, maka mereka itu yang disebut telah kufur, ya, telah kafir, ya, wal iyazbillah. Kita berlindung kepada hal tersebut. Demikian ikhwani rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menguatkan iman kita dengan kebaikan dan bisa melaksanakan rukun Islam dengan sebaik-baiknya. Barakallahu fikum, subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.